beri tepuk tangan saudara. Ya Tuhan kita dahsyat luar biasa. Saya percaya kita akan sangat-sangat diberkati. Saudara juga katakan perkataan iman sekali lagi. Kita akan sangat-sangat diberkati. Sekali lagi saudara, kita akan sangat-sangat diberkati saudara. Saya doakan tidak ada saudara satupun yang terlewat, doamu didengar Tuhan. Firman Tuhan ini menjadi petunjuk bagi saudara. Dan sungguh-sungguh saudara dalam tuntunan, pelindungan, pimpinan Tuhan. Ya, saya juga ucapkan selamat lagi saudara yang mengikuti lewat YouTube ini, saudara lewat Facebook, Instagram, ya Twitter, ya saudara dari gereja internet, saudara yang dengarkan lewat radio, dari televisi, semua diberkatilah saudara semuanya. Ya, salam untuk semuanya. Saya lihat dari tadi sudah banyak sekali saudara. Ya, sehingga kita sungguh-sungguh sangat diberkati saudara. Ya, kasih karunia Tuhan luar biasa saudara. Ya, banyak sekali sudah masuk. Saya baca Deborah Rambu, ya Rina, ya Mariana, ya Setiarto saudara, ya Suirman, Michael saudara. Ya, banyak sekali dari berbagai kota. Juga Lani, Sri Tuka Manado, Tuhan berkati Manado, ya Rima Deborah, Manokwari, ya Gorontalo, ya Rayu, saudara diberkati oleh Tuhan. Dwi atau Dewi Sangi dari Manado juga, ya Tuhan berkati semuanya. Lalu Mima, Francisca, Singkawang diberkati oleh Tuhan. Ya Afni, Nena, Wulur, Manado lagi diberkati Tuhan saudara. Ya Revan saudara dari Atambua, NTT diberkati oleh Tuhan. Lina Panjaitan, Medan, ya Tuti, ya Penajam Pasir Utara, ya Atasia saudara dari Sarawak, Tuhan berkati Sarawak saudara. Ya banyak sekali. Margareta, Jayapura diberkati. Rufina, Timika diberkatilah oleh Tuhan. Otniel, Moi, Rote diberkati oleh Tuhan. Saudara, UFO, Jayapura Tuhan berkati. Lalu Rindang, Pekerti, Kalimantan Barat. Christian, Umo, Makassar diberkati. Jentando, Manado, ya semua diberkati oleh Tuhan, saudara. Lucia, Eti, Makassar, Sri Haryono, ya. Lalu Lestri, Juwini, Malaysia diberkati. Deborah Rambu juga dari Malaysia diberkati. Kevin Stephen, Korea diberkatilah. Bambang Supriyo, ya. Seoul, Korea juga diberkati. Yohana Eko, Singapura diberkati. Dan masih banyak. Senang bisa berjumpa dengan saudara. Ya setiap minggu kita bisa ketemu. Itu sukacita sendiri. Bahkan ketemu dalam hadirat Tuhan. Ketemu dalam doa-doa. Ketemu dalam firman Tuhan. Saya percaya kita sangat diberkati. Ya saudara, saya ingin bacakan kesaksian. Supaya kita terus bisa dengarkan betapa baiknya ya Tuhan itu saudara. Shalom, saya Anggoro dari Bogor. Saya mau memberikan kesaksian betapa besar kasihnya bagi yang berharap kepadanya. Sejak bulan April 2002, ya setelah masa pandemi COVID-19, saya bingung bagaimana cara mendapatkan penghasilan untuk keluarga setelah satu-satunya ya pekerjaan yang saya lakukan ya sebelum masa pandemi sebagai driver online harus berhenti karena adanya pandemi ini. Harus berhenti saudara. Ya dalam kebingungan tersebut saya kemudian mengetahui tentang GBI Keluarga Allah. Ya yang Bapak Obaja gembalakan. Saya mulai beribadah minggu secara online lewat GBIKA. Ya, lalu juga ikut Pondok Daud, saudara, sampai saya mendaftar jadi ya anggota gereja internet dan ikut kelompok saya juga saudara secara online. Wah luar biasa diberkati ya saudara ya.
jauh tetap bisa ikuti. Setelah saya mendengar rema Yesaya 60. Lah, saudara ingat ya Yesaya 60. Saya digerakkan untuk memulai lagi usaha abon ikan yang sudah berhenti selama 2 tahun. Saya mendapat hikmat untuk tidak hanya membuat abon ikan tuna, tetapi juga membuat serundeng ikan tuna, ya kremesan ayam. Dan doa saya sampai kepada Tuhan bahwa saya rindu untuk memberikan persepuluhan senilai 1 juta. Ya, bulan April ya berlalu ya hingga bulan Juni dengan penghasilan yang hanya cukup untuk hidup kami sehari-hari, tapi saya tetap taat memberikan persepuluhan sesuai dengan penghasilan yang kami dapatkan. Tetap saudara, taat saudara. Puji Tuhan beberapa hari lalu kami dihubungi oleh pihak Bank BRI yang mengkonfirmasikan bahwa kami memperoleh bantuan modal kerja sebesar 10 juta. Hasil dari kami mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Bank BRI. Saudara, wah, luar biasa. Ini sungguh mujizat, tidak masuk akal bagi keluarga kami. Ya, kami percaya bukan hanya ini mujizat yang akan kami terima, tapi akan ya banyak mujizat yang Tuhan akan kerjaan dalam hidup kami. Selama kami hanya mengandalkan Dia dalam hidup kami percaya berkat 7 kali lipat akan kami terima. Terima kasih. Ya Tuhan berkati saudara. Ya diberkati Tuhan. Sekarang yang kedua, satu lagi saja. Ya, saya Ibu Tulus dari Solo. Saya mau bagikan cinta kasih Tuhan pada saya dan keluarga. Karena kesulitan ekonomi, maka SPP dan uang buku anak saya belum bisa terbayar. Ya, Kamis kemarin saya ikuti live streaming doa bareng Pak Jo. Saya sempat menulis permohonan doa untuk SPP anak dan puji Tuhan saya bisa didoakan langsung oleh Pastor Jonathan saat live streaming tersebut. Ya, kemudian sorenya waktu streaming ya Pastor Obaja, karena saya terlambat pulang kerja, jadi terlambat bisa dari awal. Ajaibnya pas saya buka streaming, pas Pak Obaja doa juga pas nama saya yang disebut untuk didoakan. Saya percaya enggak kebetulan saudara. Ya, dia doa waktu Pak Jo didoakan khusus, namanya disebut pas seperti ini live streaming. Ya, dia baru buka pas namanya disebut juga saudara. Luar biasa. Saya percaya Tuhan berkenan atau Tuhan yang berbicara. Wah, saya imani keras-keras. Tuhan pasti tolong saya. Bayar SPP anak-anak. Mesti seolah belum ada jalan keluar. Saya ya angsur, bayar, belum bisa lunas. Dan ajaib Tuhan Yesus. Pas dengar streaming tersebut, saya ditelepon guru anak saya. Pas semua loh saudara. Sedang ikuti ditelepon lagi saudara. Iya. Awal saya takut jangan-jangan ditagih. Yang selain SPP Januari sampai Juni juga uang saku semuanya. Ternyata saya diinfo kalau administrasi untuk Samuel anak saya sudah lunas dari Januari sampai Juni. Plus uang buku sudah lunas dibayar adik keponakan saya. Haleluya. Saudara, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu berkarya. Saya percaya kalau ini tadi 3 kali sama Tuhan yang sedang bicara. Tuhan menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh berkarya yang melalui pelayanan online seperti ini saudara. Pas Pak Jo nama dia pasti disebut, pasti doakan saudara. Lalu waktu streaming, waktu saya seperti ini juga karena dia terlambat, pas dia ngikuti, pas ya doa namanya juga disebut lagi saudara. Lalu sementara ngikuti dapat telepon dari sekolahnya. Ternyata saudara dapat anugerah, sudah ditolong, sudah dibayar lunas saudara. Saya percaya Tuhan kita hidup, Tuhan kita berkarya. Ya apapun yang saudara pergumulan, sekali lagi ingat Tuhan itu berkarya. Tadi yang pertama percaya Yesaya 60 digenapi. Yesaya 60 digenapi saudara. Itu satu yang luar biasa. Itu mendatangkan berkat bagi banyak saudara. Sejak awal tahun Tuhan memberikan tema di gereja kita itu tahun kemuliaan.
Saudara, seolah-olah nggak cocok kalau dengan keadaan sekarang. Tapi Tuhan berikan tahun kemuliaan. Lalu Tuhan ya ajarkan apa yang terjadi. Supaya nanti tahun kemuliaan nyata. Yesaya 60, dunia dalam kegelapan, bangsa-bangsa kelaman. Tapi ada tapinya saudara. Sekalipun ada dalam dunia yang gelap, ya semua kelam, wah semua ribut, ya terang Tuhan datang. Saudara, pertolongan Tuhan datang, mujizat Tuhan datang, karya Tuhan datang. Ya terang Tuhan terpancar saudara. Sehingga kemuliaan Tuhan menjadi nyata. Orang berbondong-bondong datang. Nah saudara, ya kita sudah belajar tentang bahasa iman atau perkataan iman saudara. Ya saya sudah ada 2 khotbah. Yang pertama dan kedua. Ini akan ketiga akan saya sambung lagi. Tapi saya percaya sekali lagi saudara. Ya Yesaya 60 akan digenapi. Tahun kemuliaan akan digenapi. Saya ingin ajak saudara pujikan lagu ini. Tapi sekali lagi. Bukan hanya sekedar untuk memujikan lagu, nyanyi. Tapi dipakai untuk apa? Oh, mengucapkan perkataan iman. Saudara, perkataan profetik. Deklarasikan iman kita. Tahun kemuliaan terjadi. Yesaya 60 digenapi. Terang Tuhan turun atas kita. Amin saudara. Saya percaya ada kuasa besar dalam pujian penyembahan. Apalagi disertai dengan ya perkataan iman. Dijadikan itu perkataan profetik, ada kuasa. Ya mari kita praktekkan bersama-sama. Ya tahun kemuliaan. Kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan dengan segala kerinduan kami. Ya semua saudara pakai untuk sungguh-sungguh saudara. Nyatakan iman kita di hadapan Tuhan. Ya perkataannya diucapkan dengan iman. Sebagai perkataan profetik, deklarasikan saudara. Tuhan telah nyata. Ucapkan kemuliaan Tuhan nyata. Dan jadilah bangkit jadi terang saudara. Ya bukan tenggelam. Bangsa-bangsa akan datang juga ikut menyembah saudara. Keselamatan besar terjadi. Kekayaan bangsa-bangsa datang. Buatku tercengang dan berbesar hati. Bangsa-bangsa kan datang menyembah-Mu. Beritakan perbuatan masyur-Mu. Pujikan kemuliaan. Kemuliaan besar dinyatakan. Keselamatan besar dicurahkan. Kau bangkitkanku menjadi terang bagi bangsaku. Kemuliaan besar Kau nyatakan Tuhan. Kau nyatakan pelimpahan besar dicurahkan. Kau bangkitkanku menjadi terang bagi segala bangsa. Kita berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita. Kita belajar pujian ini bersama-sama. Terima kasih Tuhan atas kemuliaan-Mu atas hidup kami, atas gereja kami. Bila pujian kami kepadamu Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah nyata. Bangkitlah dan jadilah terang. Bangsa-bangsa kan datang menyembah-Mu. Keselamatan besar terjadi. Kekayaan bangsa-bangsa datang. Buatku tercengang
dan berbesar hati. Sampai kita tercengang, sampai kita berbesar hati. Dan datang menyembahmu, beritakan perbuatan masyurmu. Kemuliaan besar, kemuliaan besar dinyatakan, keselamatan besar. Pujikan dengan yakin, keselamatan besar. Curahkan, Tuhan bangkitkan setiap kita menjadi terang, saudara. Kemuliaan besar dinyatakan, kelimpahan besar dicurahkan. Kau bangkitkanku menjadi terang bagi segala bangsa. Jadikan kami berkat bagi bangsa-bangsa ya Tuhan. Penuai dan jiwa, keselamatan yang besar terjadi di tengah-tengah kami Tuhan. Gereja Tuhan, angkat kedua tangan kita bersama. Paling kecil, kalau saudara merasa paling kecil, kalau kecil, Tuhan jadikan kaum yang besar. Imani saudara, imani saudara. Yang paling besar, Tuhan jadikan bangsa yang kuat. Yang paling kecil, Tuhan jadikan kaum yang besar. Yang paling lemah, Tuhan jadikan bangsa yang kuat. Kemuliaan besar dinyatakan, keselamatan besar dicurahkan. Kau bangkitkanku menjadi terang bagi bangsaku. Kemuliaan besar dinyatakan, kelimpahan besar dicurahkan. Kau bangkitkanku menjadi terang bagi segala bangsa. Kemuliaan besar dinyatakan, keselamatan besar dicurahkan. Kau bangkitkanku menjadi terang bagi bangsaku. Kemuliaan besar dinyatakan, kelimpahan besar dicurahkan. Kau bangkitkanku menjadi terang bagi segala bangsa. Kemuliaan besar dinyatakan, kemuliaan besar dinyatakan, keselamatan besar dicurahkan. Kau bangkitkanku menjadi terang bagi bangsaku. Kemuliaan besar dinyatakan, kelimpahan besar
bagi segala bangsa. Haleluya, saudara, senang kita bisa ikut memuji, menyembah dengan iman. Saya ajak sungguh-sungguh kita imani kemuliaan besar terjadi. Karena itu visi yang Tuhan berikan. Lah, seperti tadi saya katakan, kita mulai belajar firman Tuhan, saudara, yaitu seri khotbah bahasa iman atau perkataan iman. Seri 1 saya sudah sampaikan, yaitu tentang Raja Daud. Dia punya bahasa iman. Itu menjadi salah satu kunci keberhasilannya. Dia berkata, Tuhan itu gembalaku, gembala yang baik. Tuhan menuntun aku ke padang rumput yang hijau, air yang tenang. Luar biasa. Dia punya bahasa iman yang luar biasa. Bahkan dia berkata, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, tetap tidak takut bahaya. Sebab gadanya, tongkatnya menghiburkan, melindungi aku, saudara. Bahkan dia juga berkata, sekalipun aku sedang ada di hadapan lawanku, Tuhan tetap memberikan aku kelimpahan makanan. Tuhan mengurapi dengan minyak, Tuhan beri kemenangan. Pialaku melimpah. Bahkan akhirnya ditutup dengan kebajikan Tuhan, kebaikan Tuhan terus mengikuti sepanjang hidupnya. Dia punya bahasa iman yang luar biasa, saudara. Sehingga sungguh-sungguh akhirnya mencapai apa yang dia imani. Lalu yang kedua kita belajar tentang Elisa dan Gehazi. Ya, Gehazi senantiasa yang memiliki bahasanya, saudara, bahasa yang negatif, bahasa celaka. Begitu lihat ada bahaya langsung celaka Tuanku, celaka Tuanku. Sedangkan Elisa punya bahasa iman, perkataan iman, selalu berkata jangan takut. Yang menyertai kita lebih besar, Tuhan kita lebih besar daripada yang mengepung kita, saudara. Mujizat akan terjadi. Dan sungguh-sungguh saudara juga sama Gehazi yang terus latah dengan perkataan negatif, latah dengan celaka, bahaya, mati. Dia akhirnya mengalami banyak, saudara, celaka, bahkan banyak hal yang tidak baik, saudara, dalam hidupnya, sampai juga kena kusta, saudara. Tapi Elisa yang terus dia berkata, jangan takut, ya Tuhan menyertai kita, yang menyertai kita lebih besar. Mujizat terjadi dalam hidupnya, dia terkena dengan orang yang alami mujizat, sampai kisah dia lakukan mujizat yang ditulis dalam Alkitab 2 kali lipat dari Elia, dari gurunya, nabi terbesar sebelumnya dia, saudara. Jadi luar biasa. Hari ini kita akan belajar dari kisah 12 pengintai. Dari kisah apa, saudara? 12 pengintai yang diutus oleh Musa untuk mengintai tanah perjanjian, tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan untuk diberikan pada mereka. Untuk melihat, saudara, keadaan tanah itu, saudara, mengintai. Nah, yang pelajaran pertama yang saja saudara tangkap, yaitu saudara menghadapi yang sama, hal yang sama, saudara, melihat sama, saudara, mendengar sama, menghadapi sama, menikmati sama, saudara. Bisa ada 2, saudara, perkataan yang berbeda. Saya ulangi lagi, pergi ke tempat yang sama, melihat yang sama, mendengar yang sama, menikmati bersama-sama, selalu dalam perjalanan. Tapi setelah pulang, ada 2 laporan yang berbeda. Ada 2 bahasa yang berbeda. Yang satunya bahasanya negatif, yang satunya positif, saudara. Yang satunya bahasanya nggak percaya, saudara, goyah. Yang satunya bahasanya iman, perkataannya iman, percaya. Bisa beda, saudara. Saya akan bacakan dalam Bilangan 13, 25 dan seterusnya. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Jadi dulunya diutus oleh Musa, mengintai 40 hari di sana, lalu pulang. Dan langsung datang pada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekalian hasil negeri. Pulang beli laporan, saudara, tunjukkan hasilnya, saudara. Ayat 27, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri, kemana kau suruh kami? Dan
memang negeri itu limpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Jadi mereka berkata, kami pergi ke negeri yang kau suruh, kami sudah sampai di sana. Wah, memang tanahnya luar biasa sekali. Ini saya lihat, ya bawa saudara, ya hasilnya yang dibawa dari sana, ya tanah yang berlimpah-limpah dengan susu dan madu. Ayat 28 saudara, hanya saudara. Jadi memang Tuhan itu luar biasa, janji Tuhan luar biasa. Hanya ada perkataan, bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Jadi ya mereka berkata yang ada di sana itu kuat-kuat, kotanya berkubu, ada benteng luar biasa dan sangat besar dikatakan. Oh luar biasa yang di sana. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Ini artinya keturunan raksasa. Raksasa ada di sana, saudara. Jadi penduduknya itu hebat, luar biasa, saudara. Ayat 29, orang Amalek diam di tanah yang Negeb, orang Het, orang Yebus, orang Amori diam di pegunungan, ya, orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Jadi di sana ada banyak ya orang-orang bangsa-bangsa yang tinggal di sana, saudara. Katakan seperti itu. Ya, jadi mereka berkata memang tanahnya luar biasa, tapi dikuasai oleh orang-orang, bahkan raksasa-raksasa, bahkan kota-kota yang berbenteng berkubu luar biasa sekali, saudara. Ya, jadi artinya nggak mungkin kita bisa masuk gitu, saudara. Ayat 30, kemudian Kaleb mencoba menenangkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya tidak, kita akan maju menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkan mereka. Sudah beda sekali. Yang pertama tadi 10 orang berkata memang tanah luar biasa, tapi penduduknya raksasa-raksasa, jumlahnya banyak, kotanya besar, berkubu, jadi nggak mungkin kita bisa masuk. Beda, saudara. Sekarang kelompok kedua, Kaleb berkata, oh kita akan maju, kita akan masuk, kita akan menduduki negeri itu. Ya, kita akan mengalahkan mereka. Ada dua, saudara, yang berbeda. Sekarang 31, tetapi orang-orang yang pergi ya ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju berperang. Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Jadi grup yang 10 orang tetap ngotot lagi. Nggak mungkin kita bisa nyerang. Mereka lebih kuat dari kita. Nggak mungkin kita bisa menang, saudara. Iya. Ayat 32. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Wah, luar biasa, saudara. Memakan orang, saudara. Wah, ganas, bahaya sekali. Penduduknya memakan orang. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Hebat, perawakannya tinggi-tinggi, besar. Ayat 33, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Jadi di sana ada raksasa-raksasa. Ya, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa-raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Ya, dan demikian juga mereka terhadap kami. Jadi mereka itu beda sekali. Yang pertama 10 orang berkata, oh nggak mungkin bisa masuk. Oh di sana penduduknya raksasa-raksasa. Oh kotanya bentengnya berkubu. Kitanya hanya seperti belalang saja. Kalau nekat masuk diinjak mati. Nggak mungkin masuk. Nggak mungkin. Kita berani maju mati. Kita berani masuk mati. Kita berani nyebrang mati. Nggak mungkin. Terlalu bahaya. Terlalu resiko. Jadi nggak mungkin bisa. Mau nekat ya mati. Gitu saudara. Itu yang pertama. Tapi yang kedua. Tadi di kanan Kaleb. Ya, kita akan masuk. Kita akan maju. Kita akan menduduki negeri itu. Ya kita pasti akan ya mengalahkan mereka. Ada dua
yang sangat beda. Dalam kehidupan kita juga sama, saudara. Setiap situasi selalu ada dua pandangan atau dua cerita yang berbeda. Ada yang negatif, ada yang positif, ada yang ketakutan, ada yang punya iman. Selalu akan beda, saudara. Di mana-mana ada. Ya, jadi sekarang juga kita menghadapi misalnya tentang COVID. Pasti kalau ketemu orang akan ada dua golongan yang berbeda. Yang satu, wah bahaya sekali. Yang satu, gak apa-apa. Tuhan menyertai. Selalu ada dua yang berbeda, saudara. Dalam segala hal. Dalam banyak resesi ekonomi. Oh, yang satu hancur usahaku. Yang satu kesempatan luar biasa. Aku bisa mengalami breakthrough yang luar biasa. Mujizat keuangan yang luar biasa. Selalu dalam segala situasi beda. Saya jadi gembala sidang, saudara mengembalakan juga sama. Dalam banyak selalu ada dua macam yang berbeda, saudara. Ya, yang satu punya perkataan iman, yang satunya ya perkataannya merasa tidak mungkin bisa, itu saudara. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua yang akan saya ajak kita pelajari, yang selalu mengucapkan perkataan negatif, saudara, akan mengalami kerugian yang luar biasa. Yang terus-menerus mengucapkan perkataan negatif, gak mungkin seperti 10 orang tadi pengintai, saudara. Hanya mengalami kerugian yang luar biasa sekali, saudara. Saya bacakan Bilangan 14 ayat 28 dan seterusnya. Katakanlah kepada mereka, ini Tuhan yang ngomong, demi aku yang hidup. Ya, demikian firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kau katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan padamu. Tuhan berkata, seperti yang kau katakan di hadapanku, akan aku lakukan. Kalau engkau berkata, enggak mungkin masuk, akan aku lakukan. Kamu enggak mungkin masuk. Kalau engkau berkata seperti Kaleb, bisa, karena Tuhan menyertai aku, maka juga sama Tuhan akan melakukannya. Jadi seperti yang seringkali kita katakan, ya kepada sesama, kepada Tuhan, pada diri kita sendiri, itu yang akan dilakukan Tuhan. Itu yang bisa terjadi dalam hidup kita. Baik positif maupun negatif. Semuanya sama, saudara. Selalu dikatakan di sini. Ayat 29, saudara. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan ya berhantaran. Ya ini semua orang di antara kamu yang dicatat. Semua tanpa kecuali yang berumur 20 tahun ke atas. Semuanya, saudara. Karena kamu telah bersungut-sungut padaku, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberikan pada kamu, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Saudara, Tuhan berkata, seperti yang katakan, engkau berkata enggak mungkin bisa masuk. Ya, engkau enggak akan bisa masuk, selamanya enggak bisa masuk. Ya, saudara, nekat masuk akan mati. Seperti yang engkau katakan, akan terjadi. Engkau enggak akan bisa masuk tanah perjanjian. Engkau akan mati di padang gurun. Ya, engkau enggak bisa dapatkan apa yang sudah aku janjikan dengan sumpah, kata Tuhan. Sekalipun sudah aku janjikan dengan sumpah, sekalipun aku sudah sediakan, kamu tidak akan bisa dapat. Kamu tidak akan bisa yang memilikinya. Karena kamu berkata seperti itu, terus bersungut-sungut. Hanya mengalami hal yang luar biasa. Dari kisah ini kita bisa ambil satu pelajaran. Hanya 10 pengintai kehilangan janji Tuhan. Oh, sudah dapat janji yang luar biasa. Hanya janji itu tidak bisa menjadi kenyataan. Bukan Tuhan ingkar janji. Karena mereka enggak percaya. Karena mereka terus mengucapkan perkataan-perkataan yang salah. Terus bersungut-sungut. Berkata enggak mungkin. Tuhan sudah janji. Mereka berkata tidak mungkin. Seolah-olah Tuhan itu ingkar janji, saudara. Akhirnya seumur hidup mereka terus ada di padang gurun. Seumur hidup mereka terus dalam kehidupan yang gersang. Seumur hidup mereka terus nggak pernah mencapai rencana Tuhan yang luar biasa. Bahkan sampai mati di padang gurun. Perkataan itu punya kuasa yang luar biasa. Waktu yang lalu kedua saya berkata,
Hidup mati dikuasai oleh ini. Siapa suka menggemakkannya, dia akan memakan buahnya. Sekarang Tuhan berkata, yang kau katakan, itu akan aku lakukan. Itu akan terjadi dalam hidupmu. Yang 10 pengintai berkata nggak mungkin masuk. Sekalipun Tuhan sudah berjanji. Nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin. Akhirnya mereka nggak mungkin masuk. Tidak bisa masuk, tidak bisa masuk. Mereka tidak bisa masuk. Mereka akan mati di padang gurun. Mereka mati di padang gurun. Hidupnya penuh, saudara, kegersangan, saudara. Itu luar biasa. Bahkan kalau saudara bisa pelajari lagi di sini, itu bahaya sekali. Akhirnya bukan hanya 10 pengintai. Perkataan mereka itu seperti virus, saudara, membuat semua bangsa ini juga ketakutan. Kalau saudara baca di Alkitab, akhirnya semua ikut ketakutan. Akhirnya semua ikut mengucapkan perkataan yang negatif. Akhirnya semua ikut, saudara, bersungut-sungut. Dan semua satu bangsa gak masuk. Satu bangsa kehilangan janji Tuhan. Satu bangsa kehilangan berkat yang sudah disediakan oleh Tuhan. Satu bangsa dampaknya. Jadi kalau kita bisa pelajari, penting sekali terus menjaga tutur kata kita. Jangan terus berkata yang negatif setelah ikut Tuhan. Tuhan kita positif. Tuhan berkuasa menolong kita. Tuhan Maha Kasih mau menolong kita. Tuhan sudah memberikan janjinya. Tuhan sudah menyediakan. Amini. Aku percaya. Aku percaya. Tuhanku berkuasa. Aku percaya. Tuhanku Maha Kasih. Aku percaya. Tuhan menuntun aku. Aku percaya. Tuhan menolong aku. Oh, bisa mencapai janji Tuhan yang luar biasa. Tahun ini kemuliaan aku percaya. Sudah sama. Tadi kita sudah nyanyi. Tuhan sudah memberikan janji kita juga. Tahun ini tahun kemuliaan. Sama seperti mereka harus lewat padang gurun. Dan waktu mereka mau mencapai, mereka harus menghadapi raksasa-raksasa. Yang bahaya. Mereka nekat maju, masuk. Menurut perhitungan mereka pasti mati. Karena mereka berkata, mereka melihat dirinya seperti belalang. Raksasa, nginjak mati. Menurut perhitungan gak mungkin bisa. Tapi sekali lagi, jangan hanya lihat masalah yang lebih besar dari kita. Jangan lihat bahaya yang tidak bisa kita atasi. Kita harus belajar seperti Yosua dan Kaleb. Bisa lihat Tuhan. Sebab kalau kita hanya lihat masalah, kita melupakan Tuhan. Kita sudah diselamatkan, Tuhan melindungi kita, Tuhan tinggal dalam hati kita enggak sendirian. Ada kuasa yang melampaui segala sesuatunya. Ya, saudara, saya percaya itu sesuatu yang luar biasa, penting sekali. Perkataan iman, ya perkataan profetik, itu pengakuan bahwa Tuhan kita, ya dan amin. Tahun kemuliaan pasti terjadi. Yesaya 60 pasti terjadi. Terang Tuhan pasti datang dalam hidup kita. Oh, hidup kita diterangi oleh Tuhan. Ya, sakit penyakit diterangi oleh Tuhan supaya sembuh, saudara. Rumah tangga diterangi oleh Tuhan, saudara. Oh, studi pekerjaan diterangi oleh Tuhan. Jabatan diterangi oleh Tuhan. Keuangan, pelayanan diterangi oleh Tuhan. Saudara, jangan yang negatif. Tuhan sudah berjanji, akui. Tuhan gak pernah ingkar janji. Tuhan Maha Kuasa, akui. Tuhan bisa. Tuhan Maha Kasih, akui. Tuhan itu memberikan pengampunan, kasih, pertolongan. Apapun keadaan, saat ini keadaan seperti apapun, seperti kita sedang hadapi badai raksasa. Tadi dikatakan untuk masuk raksasa itu menakutkan, gak mungkin menang secara manusia. Mati, diinjak mati, kena raksasa pasti mati. Tapi kita punya Allah yang maha besar. Ahlinya kalahkan raksasa. Alihkan karang. Saudara. Jadi sekali lagi bahaya sekali, saudara. Ya, jangan sampai kita salah menggunakan tutur kata kita. Menggunakan tutur kata kita salah, kehilangan janji, kehilangan kasih karunia, seumur hidup terus di padang gurun. Bahkan yang lebih bahaya, kita akan bawa orang lain juga akhirnya hancur. Gara-gara 10 orang itu, satu bangsa mati semua di padang gurun. Satu bangsa semua nggak bisa dapatkan tanah perjanjian. Karena
10 orang ini. Membuat bangsanya ikut gagal. Ya, itu penting saudara. Ya, akhir zaman Tuhan berkata juga akan banyak masalah yang besar-besar seperti raksasa. Saat ini kita sedang mengalami yang besar-besar. Ya, Covid lah, resesi ekonomi lah saudara. Tapi sekali lagi tetap jaga perkataan kita. Kita harus terus punya perkataan iman. Kita harus terus punya saudara bahasa iman saudara. Percaya perkataan mengamini janji Tuhan, firman Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan. Ya, Tuhan terus akan nyata kuasanya, kasihnya. Jangan dicekam oleh ketakutan. Dicekam oleh ketakutan, saya pernah ngajar, kita jadi orang yang tidak berdaya. Oh, kita tidak bisa dipakai Tuhan lakukan hal yang besar. Bahkan kalau terus dicekam ketakutan, yang ditakuti datang. Seperti ini, mereka ketakut masuk itu. Mereka bisa mati pada gunung, itu datang. Ya, Alkitab juga berkata, jangan sampai lupa, akhir zaman, kita ini masuk akhir zaman. Akan banyak orang mati, matinya karena ketakutan. Bukan mati karena masalah yang datang sebenarnya. Sakit penyakit yang datang, bukan. Zaman ini karena goncangan-goncangan makin besar. Kalau kita tidak hati-hati, jaga hati, pikiran, tutur kata kita, ketakutan. Matinya karena mati ketakutan. Saya pernah siarkan, saudara, ada legenda di Irak, di Baghdad, saudara. Satu kali ada El-Maut sedang berjalan menuju kota itu. Ada satu orang dari kota ini sedang keluar, papasan di tengah jalan. Lalu orang itu tanya pada malaikat itu, ya semua serba hitam, saudara. Kudanya hitam, saudara. Ya, malaikatnya hitam, pakaiannya hitam. Ya, tanya mau kemana? Mau ke Baghdad. Ya, untuk apa? Ambil orang yang mati. Kenapa? Kena kusta. Saat itu sedang ada wabah kusta. Lalu tanya berapa orang yang mati kena kusta. Lalu saudara El-Maut itu berkata 8.000 orang. Wah, kaget saudara, orang ini 8.000, banyak sekali. Ya, tapi El-Maut itu berkata itu belum banyak. Sebentar lagi akan ada El-Maut yang kedua yang juga menjemput masuk ke Baghdad orang mati. Lalu dia tanya, ada lagi yang mati. Kenapa? Kalau yang tadi 8.000 ya karena kena apa namanya penyakit saudara, wabah. Saat itu, saudara, lepra, ya wabah saat itu, saudara. Kenapa? Takut karena kena, saudara. Wah, penyakit sampar, wabah sampar. Takut kalau kena. Ada orang yang mati karena takut kalau kena. Ya, jumlahnya berapa? 42.000. Lebih banyak yang mati karena takut ya, kalau kena sampar daripada yang mati sampar sendiri. Jadi yang mati sampar 8.000, yang takut kalau nanti kena sampar itu 42.000. Saat ini juga sama. Ada corona, ada saja orang yang mungkin kena corona meninggal. Tapi sebetulnya kita harus tahu, kita berkata zaman kadang-kadang karena ketakutan, mati. Lebih banyak karena ketakutannya, bukan karena coronanya. Ya, orang hatinya guncang, takut, saudara, jadi sakit. Imunnya lemah dan akhirnya lebih risiko. Jadi saudara belajar pakai perkataan kita membangun diri kita. Alkitab berkata ya lidah itu kecil tapi mempengaruhi seluruh tubuh kita. Kita gunakan perkataan negatif. Akhirnya ya imun kita semua semangat kita negatif. Kita gunakan perkataan yang membangun. Akhirnya tubuh kita, semangat kita semua jadi kuat. Jadi saudara mengucapkan perkataan yang lemah, negatif, saudara akan mengalami kerugian besar. Sedangkan kalau kita mengucapkan perkataan iman, perkataan positif, percaya dengan janji Tuhan, dia yang berjanji mengenapi janji. Kalau Tuhan sudah memberikan mereka, ya bagi Yosua Kaleb, tanah perjanjian, pasti kita masuk. Tuhan menyertai kita, pasti bisa. Nah itu luar biasa sekali, saudara. Saya akan bacakan bilangan 14 ayat 6 dan seterusnya. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang masuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengunyahkan pakaian
dan berkata pada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Dia meneguhkan yang dijanjikan, yang disediakan Tuhan, tanah itu luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan pada kita, artinya kalau Tuhan berkenan, jangan sungguh-sungguh, Tuhan berkenan, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri. Tuhan yang akan bawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Tuhan yang memberikannya, satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Jadi luar biasa kalau Tuhan berkenan, ya dengan apa yang kita ucapkan, kita lakukan, Tuhan yang akan bawa kita masuk. Tuhan yang akan memberikan kita, saudara. Ayat 9 perhatikan, hanya jangan memberontak pada Tuhan. Jangan sunggut-sunggut. Jangan gak percaya dengan perkataan Tuhan. Tuhan berkata tahun kemuliaan, kita enggak. Itu memberontak pada janji Tuhan, ada rencana Tuhan. Tuhan berkata masuk tanah Kanaan. Mereka yang 10 dan semua yang terpengaruh bilang enggak bisa masuk. Itu memberontak pada Tuhan, memberontak pada firman-Nya, saudara. Yesaya 60, saudara. Oh enggak mungkin terjadi. Itu memberontak pada firman Tuhan. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Dan jangan takut kepada bangsa negeri itu. Jangan takut. Ya, raksasa-raksasa yang di situ. Sebab mereka akan kita telan habis. Bukan kita yang ditelan habis. Bukan kita yang diinjak seperti belalang. Kita akan telan habis. Yang melindungi mereka. Sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan ya menyertai kita. Jangan takut kepada mereka. Jadi jangan takut. Tuhan menyertai kita. Yang melindungi mereka sudah ketakutan. Lihat penyertaan Tuhan. Tuhan menyertai kita. Pasti menang. Pasti berhasil. Tuhan yang memberikan. Pasti kita dapat. Ini luar biasa, saudara. Maka yang tadi katakan akhirnya ya Yosua dan Kaleb bisa dapatkan tanah perjanjian. 10 orang dan semua yang ikut negatif. Semua tetap di padang gurun. Semua enggak bisa dapat janji Tuhan. Semua matinya di padang gurun. 2 orang ini yang punya perkataan iman. Saudara, akhirnya bisa masuk. Bisa dapat tanah yang dijanjikan Tuhan. Bisa mendapatkan yang dijanjikan oleh Tuhan. Saya lihat, hanya beda ini loh, saudara. Hidup mati kita dipengaruhi oleh lidah. Kenyang, lapar, perut kita dipengaruhi oleh lidah. Otomatis yang harus dari hati. Hati yang gak percaya ngomongnya selalu negatif, ketakutan, sungut-sungut. Hati yang percaya ngomongnya selalu iman, bersyukur, puji Tuhan, yakin. Itu menentukan hidup. Dan mendatangkan kasih. Bukan hanya itu, saudara. Dan bagi saya yang hebat-hebat. Orang yang punya iman. Yang punya bahasa iman. Perkataan iman. Seperti Yosua dan Kaleb. Hanya dipakai Tuhan. Kalau saudara baca terus ya di Alkitab ya. Membawa bangsanya. Satu bangsa. Dibawa juga bisa dapat yang dijanjikan Tuhan. Mereka berdua bisa mendapatkan janji Tuhan. Mereka dipakai Tuhan. Bawa satu bangsa. Semua bangsanya dapatkan janji Tuhan. Saudara perhatikan ya. Awalnya yang negatif. Saudara. Yang terus bersungut-sungut. Yang berkata nggak bisa. Mati kita, maju. Maju mati kita. Maju mati kita. Seperti belalang. Maju mati kita. Mati di padang gurun. 10 orang mati. Bahkan nyeret satu bangsa. Ikut mati di padang gurun. Mempengaruhi banyak. Awalnya seperti itu. Tapi Yosua dan Kaleb yang tetap punya iman. Akhirnya dimunculkan oleh Tuhan. Kebenaran terjadi. Yosua dan Kaleb dapat yang dijanjikan Tuhan. Secara matematika gak masuk akal. Tapi dapat. Bukan hanya dia, Yosua dan Kaleb yang bisa masuk. Dipakai Tuhan. Bawa satu bangsa. Bangsanya juga masuk. Sajak setiap saudara. Saya lihat saat ini. Keadaan COVID. Krisis. Banyak anak Tuhan. Banyak pelayan Tuhan, gereja Tuhan. Seperti tidak berdaya. Nggak punya lagi. Bahasa iman. Kehilangan. Jangan. Tuhan nggak bisa pakai.
belajar seperti Yosua dan Kaleb. Tetap punya iman yang luar biasa. Bukan berarti tidak hati-hati. Nggak hati-hati ya bisa hancur. Ya, Tuhan itu bisa berkarya luar biasa sekali. Tapi kalau saudara perhatikan, oh Yosua itu terus dituntun oleh Tuhan. Yosua dan Kaleb terus taat pada petunjuk Tuhan. Oh, dia sempat salah juga mengabaikan ya bangsa Ai, saudara, mengabaikan musuh juga. Wah, saudara, karena enggak ngatasi dengan baik kalah. Oh, percaya ya, musuh memang besar, tapi percaya Tuhan maha besar, lebih besar. Terus melekat pada Tuhan, minta tuntunan Tuhan, berjalan dalam tuntunan Tuhan, berjalan dalam penyertaan Tuhan, maka kemenangan dan kemenangan. Sajak setiap saudara saat ini sekali lagi saya ulangi. Berjalan dengan iman. Tapi super hati-hati dengan keadaan sekarang. Saudara akan terus berkarya. Saudara akan bisa diberkati Tuhan. Saudara akan bisa dipakai Tuhan selamatkan jiwa. Saudara, tapi saudara juga aman. Saya percaya itu sesuatu yang penting. Itu sesuatu yang luar biasa. Dan kalau saudara bisa belajar seperti Yosua dan Kaleb, lihat. Akhirnya endingnya diangkat Tuhan. Ayah endingnya dipakai Tuhan luar biasa dan dahsyat. Jangan sampai ketakutan, saudara. Terang itu tidak ditaruh di bawah gantang. Terang itu ditaruh di atas supaya percaya, supaya menerangi banyak orang. Ya, jadi keseimbangan, saudara. Ya, harus terus bisa lihat Tuhan lebih di atas segala-galanya. Berjalan dalam tuntunan Tuhan. Seperti Yosua dan Kaleb. Oh, melekat orang-orang yang percaya. Orang-orang yang taat. Orang-orang yang berjalan terus dalam tuntunan Tuhan. Orang-orang yang bisa dipakai Tuhan. Karena percaya, berserah, taat pada Tuhan. Nah, itu luar biasa. Ya, berjalan dengan iman. Jangan ceroboh. Sudah, tetap sungguh-sungguh dalam tuntunan Tuhan. Saudara akan lihat kemuliaan demi kemuliaan dinyatakan dalam kehidupan saudara. Saya doakan supaya setiap saudara diurapi ya seperti Yosua dan Kaleb, saudara. Keadaan seperti ini justru dipakai Tuhan luar biasa. Buat breakthrough luar biasa. Dapat kasih karunia luar biasa. Justru menjadi orang yang punya kesempatan. Dipakai luar biasa. Ya, saya tidak perpanjangkan, saudara, firman Tuhan. Saya ingin doakan setiap saudara. Sekali lagi kita sudah belajar 3 sesi perkataan iman. Kataan saudara, 1, 2, 3. Perkataan iman atau bahasa iman. Bahasanya ya iman terus, saudara. Seperti orang bahasa Indonesia, pakainya ngomongnya bahasa Indonesia. Bahasa Inggris, pakainya bahasa Inggris. Sekarang bahasa iman, ngomongnya tentang iman, saudara. Saya percaya saudara akan sungguh-sungguh dalam tuntunan Tuhan dan kasih karunia. Ya, dan kita akan berdoa juga doanya dengan iman. Sehingga sungguh-sungguh saudara bukan hanya dengar kesaksian. Saudara mengalami. Saudara sungguh-sungguh bahkan bukan mengalami untuk diri. Saudara dipakai Tuhan. Seperti Yosua dan Kaleb dipakai Tuhan. Amin, saudara. Yuk kita berdoa, saudara, kita berdoa. Kami bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Hari ini Tuhan sesi ketiga. Belajar tentang perkataan iman, bahasa iman. Tuhan berdoa untuk setiap orang yang mengikutinya. Tuhan ada pengurapan yang khusus. Seperti Engkau berikan pengurapan yang seperti Raja Daud. Sehingga punya bahasa iman, perkataan iman yang luar biasa. Karena bisa melihat kebesaran kuasa dan kasih-Mu. Karena percaya akan kebesaran kuasa dan kasih-Mu. Percaya perlindungan-Mu. Percaya penyertaan-Mu. Percaya anugerah-Mu. Rencana-Mu yang luar biasa. Oh Tuhan, beri pengurapan seperti Daud, Tuhan. Oh juga Tuhan, pengurapan seperti Elisa, Tuhan. Yang sungguh-sungguh bisa melihat penyertaan Tuhan yang besar. Lebih besar daripada musuh yang mengepung menyertainya. Penyertaan Tuhan. Sehingga selalu berkata, percaya dengan tuntunan Tuhan, percaya pada Tuhan lebih dari semua yang datang menyerang. Bahkan hari ini Tuhan seperti Yosua dan Kaleb, hamba-Mu doakan untuk setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus ada pengurapan iman, ada perkataan iman, ada bahasa iman. Dalam nama Tuhan Yesus
Terima saudara, terima saudara, terima saudara, terima. Tuhan, kami juga berdoa saat ini dengan iman. Setiap yang sakit dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan, disembuhkan. Ucapkan dengan iman saudara. Praktekkan saudara, bahasa iman, praktekkan perkataan iman. Dalam nama Tuhan Yesus, sakit penyakit disembuhkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini tahun kemuliaan terjadi, terjadi, terjadi. Yesaya 60 digenapi, terjadi, terjadi, terjadi. Kami dipakai oleh Tuhan, jadi terang, diterangi oleh Tuhan, pancarkan terang, diberkati oleh Tuhan, jadi berkat, terjadi, terjadi, terjadi. Rumah tangga dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang doa untuk rumah tangga, terima, ucapan perkataan iman. Satu orang diselamatkan, seluruh keluarga diselamatkan. Aku sudah diselamatkan, seluruh keluarga aku diselamatkan, diselamatkan, diselamatkan. Ucapkan saudara kepada anggota keluarga yang sedang saudara doakan. Ucapkan dengan iman, dijamah oleh Tuhan, diselamatkan Tuhan, diampuni Tuhan, diselamatkan Tuhan, diampuni Tuhan, diselamatkan. Ucapkan pada masalah dalam nama Tuhan Yesus, dikalahkan oleh Tuhan, dikalahkan oleh Tuhan. Tuhan tampilkan aku jadi pemenang. Masalah studi dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan terima keberhasilan, keberhasilan dalam studi, dalam pekerjaan, terima keberhasilan, keberhasilan. Nyatakan kuasa Tuhan dalam bersaksi, dalam nama Tuhan Yesus. Orang yang mendengar kesaksian saudara, oh dijamah oleh Tuhan, disingkapkan, oh dijamah oleh Tuhan, datang pada Tuhan, bertobat, hujan pertobatan, diampuni, diselamatkan. Tuhan terus dengarkan doa-doa, apapun yang saat ditaruh dalam hati saudara, dalam nama Tuhan Yesus mulai doakan. Saudara punya masalah dengan jabatan, dalam nama Tuhan Yesus, terima. Tuhan akan mengangkat engkau jadi kepala, bukan ekor. Kepala, bukan ekor. Naik, bukan turun. Naik, bukan turun. Katakan terima kasih Tuhan. Kami pasti bisa. Seperti Yosua dan Kaleb berkata, pasti bisa. Percaya saudara yang sedang menghadapi lembah kekelaman. Aku tidak takut. Gada Tuhan, tongkat Tuhan melindungi aku. Yang sedang diserang dengan masalah yang besar. Berkata seperti Elisa, oh dalam nama Tuhan Yesus tidak takut. Yang menyertai aku lebih besar daripada masalah yang menyerang. Berkat Tuhan lebih besar dari semua kebutuhan. Oh kuasa Tuhan lebih besar daripada COVID. Berkat Tuhan terobosan keuangan lebih besar daripada krisis ya keuangan yang terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan terangi setiap kami. Tuhan terangi setiap kami. Semuanya. Tuhan bahkan biarlah kami bangkit. Tuhan beri pengurapan untuk jadi saksimu. Tuhan sehingga orang boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kami sekali lagi juga doakan untuk bangsa kami tercinta Indonesia. Tuhan pakai kami untuk jadi terang bagi bangsa dan tanah air kami. Kami berdoa untuk bangsa dan tanah air tercinta Indonesia. Bapak Jokowi, semua jajaran kabinet, bahkan semua aparat pemerintah. Dari paling atas sampai paling bawah. Tuhan semua gugus tugas. So Tuhan para tim medis yang di garis depan. Tuhan kau lindungi, Tuhan kau tolong, kau berkati. Para pakar, Tuhan beri hikmat, pertolongan. Bisa temukan vaksin, obat dengan baik. Karena pertolongan Tuhan. Dan Tuhan sekali lagi, semua dalam tanganmu, semua dalam kendalimu. Kami ucapkan perkataan iman. Karena engkau Allah yang bisa dipercayai. Bisa diandalkan. Engkau Allah yang nyata. Saat ini juga kami ucapkan perkataan iman. Doa-doa sudah didengar, dikabulkan. Mujizat-mujizat sudah terjadi. Tuhan urapi kami yang berdosa, bertobat. Tuhan ampuni, Tuhan selamatkan. Pakai hidup kami, selamatkan keluarga kami, selamatkan lingkungan kami. Bawa berita keselamatan untuk bangsa kami, bahkan bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan. Hambamu sudah doakan, kuasamu yang besar terjadi. Mujizatmu terjadi. Jawaban doa terjadi. Tuhan kuduskan umatmu. Tuhan jadikan umatmu rumah doa. Orang berbondong datang. Jadikan kami umatmu. Ya Tuhan untuk nyataan kemuliaanmu. Orang bisa melihat kemuliaanmu. Dalam hidup kami. Dalam pelindunganmu. Dalam karya kami. Kesaksian kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami panjatkan doa kami. Dan kami serahkan terus dalam karyamu Roh Kudus. Amin. Saudara.
Jangan lupa ya, kita sudah belajar 3 kali perkataan iman. Mulai saudara. Kalau saudara masih sulit, minta Tuhan, jamah bibirku Tuhan. Seperti Yesaya, jamah bibirku. Saudara akan lihat. Saudara rubah perkataanmu, hidupmu berubah. Perkataan yang dari hati ya saudara ya. Perkataan iman ya. Hidupmu berubah. Ya, ada kuasa untuk menciptakan. Ada kuasa untuk merubah. Dunia yang gelap dirubah jadi terang oleh Tuhan dengan perkataan. Amin. Yang tidak ada diciptakan oleh Tuhan dengan sabda, dengan perkataan saudara. Ya, itu yang Tuhan berikan. Ya, saya doakan saudara diberkati luar biasa. Ini jadi gaya hidup kita yang senantiasa. Ini jadi bahasa kita. Amin. Bahasanya bukan bahasa ketakutan. Bahasanya bukan bahasa sungut-sungut. Bahasanya bukan bahasa putus asa. Tapi bahasa iman dari Tuhan kepada Tuhan. Ya saudara, jangan lupa besok ya ada streaming dengan Pak Jo mestinya. Lalu Sabtu Minggu ada ibadah online. Sekali lagi kirim kesaksian-kesaksian saudara. Saya rasakan hari-hari ini saudara akan ya banyak sekali mengalami mujizat pertolongan Tuhan. Saksikan biar nama Tuhan dipermuliakan. Saudara bisa jadi alatnya. Permohonan doa juga bisa terus dikirim. Ya, saya akan terus doakan saudara sekalipun bukan saat live streaming. Ya, saya akan doakan bahkan doa-doa saudara terus dijawab. Ya, Tuhan berkati saudara.